Ada sebuah kisah mengerikan sekaligus menyedihkan dari sepasang pengantin baru asal Cina. Hidup mereka harus berakhir tragis di tangan 4 orang pria yang tak memiliki sifat kemanusiaan. Bagaimana cerita selengkapnya? Jadi beginilah kisah di baliknya. Waktu menunjukkan hampir malam hari. Pihak kepolisian dan anjing pelacak mengepung sebuah rumah di daerah Fei County, Shandong. Mereka sebelumnya mendapatkan laporan dari seorang wanita tua yang sedang mencari anak laki-laki dan juga menantunya yang hilang selama beberapa hari. Anjing pelacak itu menuntun petugas menuju ke sebuah gua kecil yang letaknya tak jauh dari rumah tersebut. Ketika mereka mendekati gua, anjing pelacak langsung mendeteksi bau cairan merah di sekitar rawa-rawa di tempat itu. Polisi terus mengikuti jejak noda cairan merah ke pintu masuk gua untuk melihat apakah ada sesuatu yang terluka. Namun saat di dalam gua, mereka melihat tumpukan batang jagung yang sangat mencurigakan. Lalu mereka mencoba untuk membuka tumpukan tersebut dan seketika mereka sangat kaget karena di sana terdapat jasad seorang pria dan juga seorang wanita. Setelah itu petugas langsung mengeluarkan jasad-jasad itu dari sana dan dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Laporan forensik mengungkapkan bahwa Li Hong, yaitu sang istri, telah meninggal dunia karena disebabkan sesak napas dalam keadaan sedang hamil 3 bulan. Di sana juga terdapat indikasi adanya ruda paksa. Sementara itu, Sun Gang, yaitu suaminya, juga terdapat beberapa luka di sekujur tubuhnya dan sesak pernapasan juga dipastikan menjadi penyebab atas meninggalnya. Kemudian mari kita mundur sedikit untuk memahami apa yang menyebabkan pencarian dan penemuan mengerikan ini bisa terjadi. Jadi pada pagi hari tanggal 15 Mei 2013, seorang wanita tua bernama Liu Daniang. Liu ini merupakan ibu dari Sun Gang dan mertua dari Li Hong. Hari itu Liu Daniang sebagai ibu mengundang mereka ke rumahnya untuk sarapan. Dan ketika itu, Liu menelpon keduanya untuk memberitahu mereka bahwa makanan sudah disiapkan. Namun, ternyata telepon tersebut tidak diangkat. Tetapi, Liu Daniang tidak terlalu memikirkannya dan ia memilih untuk menunggu saja. Lalu beberapa saat kemudian, ia terus menelpon, namun tetap tidak ada jawaban. Kemudian pada jam 11 pagi, Liu Daniang menghubungi sekali lagi dan seketika ia merasa kesal karena panggilannya tak pernah diangkat. Setelah itu, karena merasa khawatir, wanita tua itu memutuskan untuk pergi ke rumah pengantin baru tersebut. Hanya beberapa meter hampir sampai dari tempat tinggal pasangan itu, Liu Daniang menyadari bahwa pintu rumah itu sedikit terbuka. Lalu ia langsung memasuki rumah dan memanggil-manggil nama Li Hong dan juga Sun Gang. Tetapi tidak ada yang merespon. Ia memeriksa kamar tidur dengan berpikir mungkin saja mereka masih tidur. Namun tetap saja kamar tidurnya kosong dan tidak ada tanda-tanda terjadinya konflik di sana. Liu yang merasa sedih juga menyadari bahwa ada sesuatu yang janggal telah terjadi. Liu mencoba untuk percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Tetapi keadaan janggal tersebut terus membuatnya khawatir. Dan akhirnya ketika dirinya tidak mendapatkan kabar juga, ia memutuskan untuk menelpon polisi dan melaporkan pasangan itu telah hilang. Polisi tiba 10 menit kemudian untuk melakukan investigasi. Tidak butuh waktu lama, polisi langsung menyadari kalau ada sesuatu yang terjadi di sana. Mereka menemukan noda cairan merah di bagian belakang kasur, bantal, dan juga lantai. Selain itu, salah satu jendela rumah tersebut memiliki jeruji pengaman yang patah dan terpelintir ke belakang, sehingga menciptakan ruang yang cukup besar bagi seseorang untuk menerobos. Kemudian kita akan membahas bagaimana latar belakang dari pasangan ini. Sun Gang dan Li Hong merupakan orang biasa yang sangat menyukai dunia kuliner. Sun Gang adalah seorang koki dan Li Hong memiliki sebuah toko makanan keliling. Pernikahan mereka dirancang dengan indah dan berlangsung di daerah Linyi, Fei County, Provinsi Shandong. Dengan penuh kebahagiaan, mereka hidup bersama dan cinta tulus pada keduanya terlihat satu sama lain. Meskipun mereka memiliki ekonomi yang cukup, Sun Gang dan Li Hong telah membangun kehidupan yang indah bersama. Rumah sederhana mereka terletak di lingkungan yang hijau di dekat sawah yang indah.
Walaupun rumahnya agak terpencil, mereka sepenuhnya menikmati hidup di tempat tersebut. Saat senja tiba dan kegelapan pedesaan menutupi daerah itu, rumah mereka menjadi semakin sunyi dan sepi. Untuk itu, mereka membangun pagar di sekitar rumah untuk menambah keamanan. Ketika tragedi yang mengejutkan ini terjadi, penduduk desa sangat merasa marah dan prihatin. Mereka berkumpul di depan rumah pasangan itu sambil menangis berduka atas kehilangan keduanya. Sangat tidak bisa dimengerti karena Lee Hong diketahui sedang hamil pada saat ditemukan tersebut. Mereka mendesak pihak polisi untuk memecahkan kasus ini dan membawa keadilan kepada pasangan malang yang baru saja memulai hidup mereka. Polisi menghabiskan banyak waktu dan upaya dalam memecahkan kasus ini selama beberapa hari. Saat petugas melakukan pencarian awal di sebuah sungai dekat TKP, mereka menemukan 3 kantong plastik yang berisi botol minuman kosong dan beberapa sampah. Namun, di antara sampah tersebut, mereka menemukan surat izin menikah milik Sun Gang dan juga Lee Hong. Selain itu, juga terdapat celana jeans pria. Dalam upaya untuk mengungkapkan informasi lebih lanjut, petugas memeriksa kantong celana jeans tersebut. Mereka fokus pada satu kantong karena berisi kartu tunjangan yang dikeluarkan untuk orang-orang yang membutuhkan pembayaran kesejahteraan dari pemerintah. Kartu itu bertujuan untuk membantu menutupi kebutuhan biaya hidup mereka. Identitas pada kartu itu milik seorang pria yang tinggal beberapa kilometer dari tempat TKP. Tanpa berlama lagi, polisi langsung pergi ke rumah pria itu untuk mendapatkan informasi. Pria tersebut bernama Fu Daguang, seorang pria berusia 70 tahun yang menjalani kehidupan yang tidak begitu sejahtera. Polisi menginterogasi dan menggeledah rumahnya, namun tidak ditemukan sedikit pun bukti yang menghubungkannya dengan kasus ini. Yang terlihat di sana, Fu Daguang dalam kondisi kesehatan yang buruk sambil terbaring tidur, sehingga mustahil baginya untuk melakukan suatu kejahatan. Kemudian tak berhenti sampai di situ saja. Perhatian polisi beralih kepada putra Fu Daguang yang bernama Fu Gang. Jadi, karena kondisi kehidupan yang buruk, Fu Daguang harus menggunakan kartu tingkat rendah untuk menerima subsidi sebesar 55 yuan per bulan atau sekitar Rp121.000. Dan ternyata Fu Gang telah menggunakan kartu ayahnya untuk pengeluaran pribadinya, seperti membayar kafe internet. Hal ini membuat polisi fokus pada Fu Gang sebagai pelaku yang potensial. Sementara beberapa tim polisi yang lain sedang menyelidiki dengan melihat melalui rekaman CCTV yang ada di mesin ATM di sekitar. Karena saat itu kartu ATM korban juga diambil oleh pelaku. Pada malam kejadian, sekitar 11.000 yuan atau 24 juta rupiah ditarik menggunakan kartu tersebut. Rekaman yang mengerikan dan menyebalkan menunjukkan seorang pria muda mengambil uang dari ATM sambil tersenyum-senyum. Namun, pria itu bukan Fu Gang, melainkan orang lain yang juga terlibat. Kemudian, pihak kepolisian mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan semua informasi yang telah mereka pelajari sejauh ini. Mereka segera mengidentifikasi pria dalam rekaman CCTV ATM yang merupakan pria bernama Zhang Sujun. Namun, pihak polisi juga mendapatkan laporan bahwa Zhang Sujun dan Fu Gang telah memesan tiket bus untuk pergi ke provinsi Cina Barat yang berjarak 1.600 km dari Shandong. Ketika itu polisi langsung bertindak cepat untuk menangkap mereka. Direktur Biro Keamanan Publik dan juga Komisaris Politik Detasemen Investigasi Kriminal membentuk anggota hampir 30 orang sebagai regu penangkapan. Mereka semua menuju bus dan segera menghentikannya di daerah Xintai County. Untuk menghindari perhatian publik dan juga tersangka, para petugas tersebut memilih untuk menyamar. Tetapi, meskipun polisi berusaha untuk berbaur, tersangka ternyata merasa ada yang janggal saat itu. Awalnya semuanya terkendali, namun tiba-tiba seseorang mencoba untuk keluar melalui jendela bus. Seketika kekacauan pun terjadi dan polisi saat itu melihat ada 3 orang yang mencoba melarikan diri, bukan hanya 2 orang. Polisi bergerak cepat untuk menangkap ketiga tersangka. Tetapi ketika mereka hendak bergerak, ada pria lain yang berdiri menggunakan pisau dan mencoba menyerang petugas. Namun untungnya mereka mampu melawan dengan menyerang lengannya dengan menggunakan tongkat, sehingga pria itu pun menjatuhkan senjatanya. Pria ini kemudian juga ditahan bersama 3 tersangka lainnya yang mengungkapkan dia sebagai bagian dari kelompok kejahatan ini.
Keempat pelaku tersebut adalah Fu Gang, Zhang Sujun, Wang Jiyin, dan juga Zhao Feng. Umur mereka berkisar antara 17 sampai 26 tahun. Kemudian polisi melakukan interogasi ketat dan akhirnya mengungkapkan motif mereka atas kejahatannya. Menurut pengakuan dari Zhang Sujun, ia awalnya merampok rumah Sun Gang dan Li Hong seorang diri. Selama perampokan itu, ia melihat foto pernikahan dari pasangan tersebut dan seketika terpikat oleh kecantikan Li Hong. Tetapi pada saat itu ia hampir ketahuan. Jadi Zhang memutuskan untuk melarikan diri dengan beberapa barang saja. Kemudian di hari lainnya, di pernikahan kakak laki-laki temannya yang bernama Zhao Feng, Zhang bertemu dengan 3 pelaku lainnya. Saat itu, obrolan dan pemikiran kriminal mereka terhubung dengan baik. Zhang memberitahu mereka tentang ada sebuah rumah yang dihuni wanita cantik. Ia mengajak mereka untuk merampok rumah tersebut. Teman-temannya tersebut ternyata menyetujui ide keji itu. Dan keempatnya tiba di Fei County pada sore hari tanggal 14 Maret 2013. Mereka mengendarai sepeda motor roda 3 dan berhenti agak jauh dari rumah milik Sun Gang dan juga Li Hong, dengan tujuan untuk mengamati dan membuat rencana pada pukul 6 malam. Lalu saat keadaan desa mulai gelap dan sepi, mereka memutuskan untuk melancarkan aksinya. Ketika itu para pelaku melihat Li Hong dan Sun Gang pergi dari rumahnya. Jadi mereka langsung mengambil kesempatan untuk membobol dan mencuri barang-barang berharga di sana. Selain itu, mereka juga menghancurkan kamera CCTV untuk menutupi jejak. Lalu 1 jam kemudian, mereka mendengar suara kendaraan mendekati rumah itu. Para pelaku langsung bersembunyi di dekat pintu masuk untuk menyergap. Li Hong saat itu masuk lebih dulu dan seketika ia langsung diserang. Teriakannya tersebut membuat Sun Gang terkejut dan berlari untuk membantu Li Hong. Sun Gang juga langsung diserang serta diborgol. Sun Gang memohon kepada para perampok untuk tidak menyakiti Li Hong yang sedang hamil. Namun permohonannya itu diabaikan karena mereka sudah memutuskan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Li Hong terus mencoba untuk mendorong pelaku, tetapi tetap saja Li Hong kalah tenaga dengan 4 orang pria. Saat itu Sun Gang menyaksikan Li Hong diruda paksa dengan cara yang sangat menyedihkan. Li Hong terus mencoba melepaskan diri, tetapi tetap saja sia-sia. Sementara Sun Gang hanya bisa menangis dan memohon kepada para pelaku untuk menghentikan aksinya. Amarah dan rasa sakit di dalam hatinya terlalu berat untuk ditanggung, hingga akhirnya membuat Sun Gang sempat pingsan ketika itu. Pelaku terus menyerang Li Hong secara bergantian selama total 8 jam lamanya. Tak merasa puas hanya dengan melakukan penyerangan, para penjahat itu juga memaksa Sun Gang untuk memasak makanan untuk mereka. Di meja makan itu dipenuhi dengan segala macam hidangan enak dan juga beberapa anggur. Suasana dalam rumah tersebut terasa mengerikan bagi kedua pasangan itu. Sun Gang menyajikan makanan sambil mendengar teriakan Li Hong yang terus diruda paksa. Di samping itu, para pelaku menikmati makanan dengan tertawa bergembira. Hal ini menggambarkan betapa kejinya perlakuan mereka. Mereka menikmati rasa sakit dan penderitaan orang-orang yang tidak bersalah. Terlihat seperti orang yang telah kehilangan rasa kemanusiaan. Kemudian setelah selesai, para pelaku kembali menjarah isi rumah. Mereka merobek-robek beberapa foto serta merusak barang-barang lainnya. Salah satu penjahat juga mengeksekusi hewan peliharaan milik Li Hong dengan tanpa belas kasihan. Kemudian, salah satu pelaku yang bernama Fu Gang juga menyiksa Li Hong dengan cara menusuk kulitnya dengan menggunakan tusuk gigi serta menyudutkannya dengan api rokok. Lalu kemudian, sekitar pukul 3 pagi, setelah keempat pria itu selesai dengan Li Hong, mereka melemparkannya ke kamar tempat Sun Gang ditahan. Li Hong sempat kaget melihat cairan merah melumuri Sun Gang, tetapi Sun Gang masih hidup saat itu. Saat keduanya terbaring berdampingan, pasangan itu sempat berbagi kata-kata dengan penuh air mata. Sun Gang mencoba menenangkan Li Hong yang merasa telah hancur oleh tindakan menjijikan yang dilakukan padanya. Kemudian, tanpa sepengetahuan mereka,
keempat pelaku sudah memiliki rencana yang sudah disiapkan. Mereka berniat untuk mengeksekusi Sun Gang dan juga Li Hong. Lalu saat Sun Gang dibawa ke ruangan lain, Li Hong menangis bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Sang Sujun mengikat rantai di leher Sun Gang dan menutupi kepalanya dengan menggunakan kantong plastik. Hal itu tentunya membuat Sun Gang kehabisan oksigen dan juga kesulitan bernafas. Sehingga Sun Gang pun akhirnya meninggal dunia. Li Hong yang mengetahui hal itu seketika menangis dan lemas. Kemudian tak lama setelah itu, Li Hong juga mendapatkan perlakuan yang sama dengan cara dicekik, sehingga Li Hong pun menghembuskan nafas terakhirnya. Jasad Sun Gang dan Li Hong ditempatkan di sebuah gua dan ditutupi dengan menggunakan tumpukan batang jagung. Setelah itu keempat pelaku bekerja sepanjang malam untuk membersihkan rumah itu. Mereka menggantikan spray tempat tidur dan juga membuang barang-barang yang mereka gunakan ke sungai. Setelah merasa semuanya beres, keempat pelaku langsung melarikan diri secara terpisah. Pada tahun 2016, pengadilan mendakwa keempat pelaku dengan tuduhan perampokan, ruda paksa, dan juga pengeksekusian berencana. Zhang Sujun, Wang Jiyin, dan Fu Gang yang telah berusia 20 tahun ke atas dijatuhi hukuman eksekusi. Sementara Zhao Feng yang masih berusia 17 tahun awalnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tetapi pada tahun 2019 hukumannya dikurangi menjadi 22 tahun penjara karena berperilaku baik. Pada tanggal 22 Juni 2016, hari di mana ketiga pelaku yang sudah dewasa akhirnya dihukum dengan cara dieksekusi. Kemudian tak lama setelah kasus ini viral, pemerintahan Cina meningkatkan hukuman bagi anak di bawah umur. Pada tanggal 26 Desember 2020, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional ke-13 menyetujui perubahan hukum pidana Republik Rakyat Tiongkok. Sesuai dengan undang-undang baru, jika seorang anak berusia 12 tahun atau lebih melakukan kejahatan yang melibatkan pengeksekusian atau melukai seseorang dengan secara sengaja sehingga menyebabkan cacat serius, anak tersebut akan dianggap bertanggung jawab secara pidana. Kasus ini telah membuat seluruh masyarakat murka. Sun Gang dan Li Hong yang tidak melakukan kesalahan apapun dan hanya menjalani kehidupan sederhana mereka sebagai pengantin baru sambil menunggu kehadiran buah hati mereka harus berakhir di tangan empat pria yang tidak memiliki sifat kemanusiaan. Semoga jiwa Sun Gang dan Li Hong beristirahat dengan tenang dan keluarga yang ditinggalkan dapat sembuh dari semua luka.